terhadap orang lain Iya. dan lingkungan. Apa? Apa ya orientasinya ya? Dan sejauh ini yang aku nikmatin gini, yang aku rasakan gini, outputnya ya, outputnya dari membaca tuh. Kalau aku dulu pernah nyampaikan gini ke teman-teman, apa yang kau suka bacaan yang paling membuatmu nikmat itu ya sastra, novel, puisi gitu. Dan menurutku membaca sastra itu, novel, puisi dan cerpen itu, prosa dan segala macam, pokok sastra lah ya. Itu menurutku itu memperhalus jiwa, memperhalus rasaku gitu. Nah, semakin banyak aku membaca itu semakin mengasah dan memperhalus gitu rasanya gitu. Nah, yang muncul adalah human kita terhadap siapapun. Oh, berarti kepribadian abang lah. Dan itu yang ku berikan, yang ku munculkan selama ini. Cyberdaya Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cyberdaya Talks. Alhamdulillah jumpa lagi. Edisi komplit lumayan lah ya, bertiga. Dari 2 tambah 1 jadi trio. Sebelum-sebelumnya Ngompor sudah berupaya untuk memberikan atau menghadirkan hal-hal yang memang terkait dengan ngobrol menurut porsi, itu bincang-bincang seputar sastra. Kita sudah menghadirkan penulis, personal, puisi, prosa, kemudian yang tradisional ada pantun, ada syair, laki-laki, perempuan, tua, muda, masih personal sifatnya. Nah, kali ini bergeser sedikit. Kita tidak hanya personality, tidak hanya perorangan, tapi kita mulai ngobrol tentang keberadaan komunitas. Nah, komunitas, perhimpunan, perkumpulan, dulu sering-sering kita sebut sanggar-sanggar lah ya. Kodah kesenian nih, sastra sebut kodah ngelompok, sebut sanggar ini. Tapi ini istilah sekarang kekinian nih, komunitas. Sebagaimana yang sudah kita informasikan bahwa komunitas yang kita hadirkan kali ini diawali oleh Kalbar Membaca. Kalau cakap kita ini Kalbar Membaca lah gitu. Kemudian tidak hanya satu, dalam satu sosok figur yang kita hadirkan malam hari ini, selain komunitas Kalbar Membaca, ada penerbitan sekalian. Nah, ini dirangkum sekalian. Tidak hanya komunitas tentang literasi, tentang sastra, tapi juga penerbitannya, segmentasi penerbitan. Tidak hanya itu, dalam satu badan ini banyak belonggok, apa-apa ada dengan beliau. Nah, belum lagi beliau diketek nih. Jadi beliau juga nge-host, udah nge-host gak kayak macam gini, nge-podcast, nge-broadcasting, pokok tahap apa lagi. Nah, apa-apa aja yang ada di sosok beliau ini, di dalam sosok Kong Lalat. Orang kenal Kong Lalat enggak tahu lah bahasa Angabang ke apa, bahasa Pontianak, bahasa Kalbar, Kong Lalat. Siapa yang pernah kenal generasi X lah kali ya, tahu apa Kong Lalat. Inilah Parli Parli Sandi, mana yang benar nanti sesuai dengan poster yang sudah kita lihat. Kong Lalat, Parli Sandi. Nah, mau dipanggil siapa beliau sebenarnya dalam sisi di belakang layar dari komunitas-komunitas yang beliau angkat usung ini, untuk ya nantilah barangkali kita visi misi, karena sudah bicara komunitas kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang, biasanya ada visi misi, tujuan organisasi dan sebagainya. Nah, inilah yang kita akan ngompori ya kan,
untuk manas-manasi. Dan tidak hanya itu, namanya juga ngobrol gitu ya. Kita bukan hanya saya nih bukan tukang wawancara, apalah ilmunya kan. Jadi ngobrol-ngobrol aja, cuma kena sorot ya gitu. Itu ya beda. Nah, jadi narsum nih istilah aja, host nih istilah aja. Tapi narsum bisa bertanya dengan kami berdua nih gitu, dengan kita berdua. Ya baiklah si Berdaya Tokes. Nah, porsi saya udah berlebih dah nih. Ya overdosis dah. Nah, jadi belum jaka nih kan. Nah, silakanlah tradisi ngompor. Nanti narasumber mengenalkan diri sendiri, kapasitas beliau supaya lebih clear, supaya sisi-sisi yang mungkin perlu kita ketahui beliau nanti mengungkapkannya. Selamat datang Bang Pai, ya biasa panggil Bang Pai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih sudah hadir. Payah nih, udah dapat pun dia tidak bisa lama-lama. Ya. Pengen kita ke depannya apa sini? Nah, masalahnya kalau malam tuh bukan masalah bisa lama atau enggak, Bang. Iya. Jadi silakan mengenalkan diri, si Berdaya Tokes, mungkin pemirsa ingin tahu ya, lebih. untuk singkat waktu. Silakan langsung. Tadi udah dibanyak sekali ya Bang kenal. Enggak, belum lah. Tak bisa. Belum, sila Bang Pai. Karena kalau untuk memperkenalkan saya dari apa yang udah Abang sebutkan tadi gitu. Kalau saya harus memperkenalkan dari diri saya sendiri itu panjang sekali. Enggak apa-apa. Sampai subuh. Lama enggak ketemu beliau nih. Nah di poster pun di pengumuman di flyernya ya jelas kan saya tukang ulu gitu. Tukang ulu. Salah satu gitu, satu di antara orang yang tukang ulu di Kalbar Membaca. Aduh berapa orang juga di Kalbar Membaca itu tukang ulu semua. Terus di Enggang Media juga kita aktif. Enggang Media itu adalah penerbitan buku. Dan semua informasi bisa kalian teman-teman dapatkan atau follow Instagram Enggang Media atau Kalbar Membaca. Memang selama pandemi ini kita vakum. Dan kenapa tidak ada acara virtualnya? Ya saya secara pribadi tidak minat untuk melakukan acara virtual karena tidak ada nikmatnya gitu. Tidak ada nikmatnya bagi saya karena kenikmatan, keindahan, kerinduan dalam pertemuan itu luar biasa. Nah, gitu. Rasanya itu tidak bisa dibohongi lah secara emosional pun seperti itu. Nah, akhir-akhir sekarang juga sekitar 1 bulan lebih lah, kurang lebih 1 bulan, hampir 2 bulan saya di di channel Bos gitu, Bos channel. Di situ juga diajak gitu kan, dirangkul sama-sama lah untuk membangun Bos channel gitu. Itu di YouTube-nya Bos channel gitu. Selain tadi komunitas beramai ini kan tukang ulu, tukang api lah gitu ya. Secara pribadi aktivitas atau personalitas Bang Pai ini apa? Sebagai penulis apa? Keahlian dalam konteks sastra penulis gitu. Kalau dikenalkan dong. Kalau nulis itu bagian dari kesenangan, hobi, minat yang selalu saya lakukan sampai sekarang Bang gitu. Walaupun dengan berbagai media yang beda-beda dan belum pernah nerbitin lagi beberapa tahun belakangan gitu. Walaupun naskahnya banyak yang udah siap, namun saya untuk menahan diri gitu. Kalau karya-karya pribadi? Karya-karya pribadi ya ada berapa buku antologi karya-karya bersama, dan karya tunggalnya baru 2, komedi dan puisi kemarin menjadi manusia dan sampai saat ini pun belum merasa menjadi manusia, benar-benar menjadi manusia. Sama, kita masih sama-sama berproses. Ya demikian tadi. Nanti kalau mau lebih panjang ada di bawah ada Kong Lalat, ada IG-nya, silakan. Ada channelnya, Bos channelnya, beliau cop-cop di sana. Kemudian ada alamat. Kalau saya ke beliau mau ke Sarang, tahap filosofi pokoknya ke rumah Bang Pai, ke Sanggar komunitas tuh ke Sarang istilahnya, pergi ya di Sarang ya. Ke Sarang istilahnya. Nah Sarang itu kan tempat ya, rumah gitu.
Nah dulu motivasinya itu dulu itu nama sarang itu dulu di reformasi itu di tempatnya Dadi sama Vicky sarang, kita punya sarang rumahnya. Nah pindah di sana sarang, dan sarang itu adalah tempat atau wadah atau tempat menginap, membesarkan diri, belajar dan segala macam teman-teman kabar membaca, Gang Media gitu. Dan di situ juga sekarang ada Saling Tumbuh. Saling Tumbuh itu adalah media digital gitu. Kawan-kawannya bergerak di smart digital dan advertising sekarang. Orang-orang IT lah ya. Dibilang orang IT enggak, tapi orang yang seneng di bidang advertising, di bidang digital. Nah, sekarang di situ juga. Dan tempat baca perpustakaan di situ. Ya, di situ bebas teman-teman, silakan datang jika lo pengen Reformasi itu. Bukan, udah di baru di Ampera. Oh, di Ampera, ya. Nah, kita bukan tema yang khusus ngulik apa yang tertulis di poster, tapi kita ngobrol kemana-mana, tapi tetap dalam koridor sastra melalui beliau Pak Parli. Kita harus mengusung dari beliau, memberikan tagline gitu ya. Aku membaca untuk mengoreksi kebodohanku. Nah, gitu ya, tanda salah redaksionalnya. Nah, itu yang akan kita coba ulik secara khusus, apa kira-kira filosofi, apakah itu dari Kalbar membacanya, gerakan literasinya, termasuk yang melatar belakangi penerbitan Enggang Media dan sebagainya, karya-karya yang diterbitkan atau akan diterbitkan. Nah, silakan, mungkin ada Jaka lagi nak ngulik dari Bang Pai tentang apa yang kita usung hari ini, tentang komunitas literasi lah populer sekarang ini. Sila Bang Jaka. Oke. Sebelumnya mungkin boleh kita sapa dulu lah. Sapa berkali-kali. Lama dia tak ketemu kan nih. Enggak, sapa dulu teman-teman kita yang ini yang udah nonton kita lah. Kan? Makasih udah nonton. Di komen ada pertanyaan, silakan bertanya. Enggak mau nanya-nanya aja lah. Nah, jadi sesuai tema lah. Kalau ketemu Bang Pai nih, kadang sering ketemu beliau nih di warkop lah, paling sering itu pasti di warkop. Katanya warkop itu tempat paling enak ya untuk ngobrol. Iya. Tapi kalau aku ketika Bang Pai ngomong kayak gitu tuh aku teringat kalau emang formula orang zaman dulu ngobrol tuh emang harus ada kopi sebenarnya. Dan literasi itu muncul pun karena adanya sebuah kopi juga. Saya jadi teringat ketika waktu itu ketemu sama Bang Pai di Aming waktu itu. Ada diajak podcast tapi aku enggak datang tuh. Aduh. Kan kurang ajar. Masih hutang nih ya. Dan aku enggak mau ngundang dia lagi. Blacklist lah. Enggak, tuh ada kesibukan pribadi lah. Oke, Bang Pai. Bahas tentang literasi ini. Sebenarnya kalau aku pribadi sih ya, nengok secara literasi itu apa sih yang membuat Bang Pai ini, kenapa sih literasi itu begitu penting gitu? Dan pandangan Bang Pai literasi di zaman dulu sama zaman sekarang tuh apa gitu lah? Nah, ada dua pertanyaan berarti ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, kenapa aku menganggap literasi itu penting? Dan sebelum yang kedua aku bantah, aku ndak pernah bilang barusan dari tadi bilang literasi itu penting bagiku. Oh, oke. Enggak, oke, betul. Karena aku pikir kayak gini. Baru nak nanya kan? Yang kedua ya. Oke. Yang keduanya tadi nanya perbedaan kan literasi dulu dengan sekarang. Kalau untuk dulu aku ndak bisa jawab karena aku hidup di zaman sekarang. Kan udah ketahuan kan? Tapi kan seorang literasi itu harus tahu sejarah literasi paling enggak ya. Enggak. Kalau bicara sejarah, ya ngomong dengan orang sejarah. Nanti dibilang enggak punya kapasitas. Enggak punya kapasitas itu. Enggak lah. Jadi gini nih Bang Pai. Sesuai tema nih, Bang Pai bilang berliterasi apa sih tema itu? Untuk aku membaca untuk mengoreksi kebodohanku. Maksud tema yang Bang Pai maksudkan itu seperti apa? Bisa dijelaskan enggak? Maksud dari kalimat itu ya? Maksudnya itu.
Enggak, sampai sekarang pun aku merasa bodoh gitu. Oke. Merasa bodoh. Dan aku baca, ya memang satu-satunya yang aku bisa lakukan hobiku yaitu membaca gitu. Aku mau hobi mancing, nggak punya ngambil baca misalnya kan, tapi aku nggak hobi, nggak suka mancing. Aku mau hobi drone gitu kan. Oke. Nggak mampu beli. Hobi otomotif, barangnya mahal-mahal, gitu. Hobi ngegame, nggak punya gitu. Jadi akhirnya suka hobi baca. Dan itu pilihan yang bisa aku lakukan. Dan ternyata dalam membaca itu tanpa aku sadari gini, kok aku merasa paling bodoh ketika membaca. Saat membaca. Yang membuat hal tersebut merasakannya Iya, saat membaca gitu. Ketika saat aku tidak membaca. tahu apa-apa, ketika aku membaca dan aku diberitahu oleh bacaan itu, dan ternyata spontanitas dan aku menganggap, aku bodoh nih tentang informasi ini. Dan barusan dikasih tahu oleh sebuah bacaan. Tapi ketika kita membaca buku yang salah misalnya, buku yang misalnya, kalau pandangan aku ya tentang literasi itu kan kita membaca nih untuk menguji kebodohan. Ketika aku membaca membaca sebuah buku, aku ibarat apa ya, kayak nemu apa ya, nemu di lain pikiran gitu. Yang sependapat dari buku tersebut, kalau menurut aku enggak sependapat gitu. Dan penulis juga enggak memaksa kau untuk sependapat dengan buku itu. Iya, betul. Dan betul, penulis malahan suka kalau karyanya dikritisi. Gitu lah. Dan dijawab juga dengan karya kan gitu. Tapi kenapa ketika Bang Pai baca langsung beranggapan bodoh gitu? Beranggapan pengetahuannya kurang gitulah, bodoh iya, gitu lah. Karena aku tahu dia juga kurang gitu. Dan tadi itu kan ada Iya. Kita juga punya masalah kalau enggak semua buku itu gini kalau enggak salah tadi Jaka bilang kalau menemukan bacaannya yang salah. Iya. Ya kan? Untuk mengatakan buku itu salah berarti tidak hanya satu buku dong. Oh, betul. Betul. Harus banyak referensi lah paling Ada pembanding. Dan untuk mengatakan itu salah juga mungkin kita sendiri ini yang menganggapnya salah. Dan orang lain tidak. Kriteria salah benar. Iya, betul sih. Kriteria tidak ada seperti itu sebenarnya kan. Dan hobi nih tadi Bang Pai bilang. Kalau misalkan bicara tentang hobi nih, karena hobi ini kan banyak nih sebenarnya. Dan alasan mengerjakan hobi itu karena suka ya, memang suka sih. Nah, saya mau tanyakan nih Bang. Misalkan gini, apa ya? Misalkan apa sih yang pengen Bang Pai capai ya dalam sebuah hobi yang Bang Pai suka, misalnya suatu literasi yaitu membaca gitu. Apakah sebuah ilmu pengetahuan ataukah sebuah hal yang ingin menguji diri sendiri atau apa gitu? Sebenarnya jawaban itu udah ada kan untuk ngoreksi ketidaktahuanku aja gitu. Masalah pengetahuan itu ya sejauh mana kita si pembaca untuk menyerapnya sebagai ilmu pengetahuan gitu. Kalau bicara manfaat tadi ya. Manfaat. Manfaat itu tuh kan sesuatu yang dirasakan oleh orang lain terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu tadi. Itu sebuah manfaat, itu beda dengan kebaikan gitu. Kebaikan kita cukup diam aja itu udah baik kan. Tapi seberapa manfaat ya minimal hidup kita tidak mengganggu orang. Ya minimal seperti itu gitu. Tidak sok tahu lah. Kalau dari membaca tidak sok tahu gitu. Ketika membaca itu ditanya manfaatnya, ya aku enggak bisa jelaskan manfaatnya. Coba kau nikmatin lah membaca. Gitu. Enggak bisa aku jabarkan secara luas gitu kan. Kalau aku ngomong terlalu banyak, tidak semua orang menganggap apa yang aku omongkan berdasarkan literatur yang aku baca, itu orang anggapnya benar. Ya itu tentu pasti karena sebuah literasi dan kan itu tidak bermanfaat bagi orang yang tidak setuju denganku. Dan orang kritik dong. Iya betul. Kritik. Gitu. Dan itu tidak bermanfaat. Manfaat itu dampak. Oke. Gitu. Dampak. Gitu. Bukan apa yang kita dapatkan. Manfaatnya adalah si penulisnya. Aku menulis ini manfaat untuk orang lain. Nah manfaat itu sebuah dampak loh. Sebuah dampak loh. Dan apa yang aku lakukan kebaikan tidak.
Kalau baik untuk diriku kan belum tentu baik untuk orang Iya, lain. pasti tentu tuh, Nah. tentu. Apa yang diterima orang lain itu adalah sebuah manfaat gitu. Iya kan? Mantap. Manfaat itu dampak. Oke. Sekali lagi manfaat itu dampak. Jikalau itu untuk kebaikan diri kita sendiri, ya itu kebaikan namanya, bukan manfaat. Oke. Ya, yang disebut manfaat itu adalah orang yang udah melakukan sesuatu dan kita menikmatinya dan kita menganggapnya itu bagus dan itu manfaatnya. Kalau berbiasa tentang tukang uluk nih Bang. Hmm. Ah, tukang uluk tuh. Kenapa sih sampai dibilang tukang uluk tuh karena apa sih? Tukang ulu tuh tukang ngompo, tukang ngapi gitu ya. Dan saya tidak senang kan dengan nama Sulen. Sulen. tukang mule kan. Ah, Siapa sih yang mulai ini gitu? Buat Tegal. Buat Tegal. Iya. Nah itu tukang ulu. Karena saya tidak senang dengan struktural apa ya, Formal, baku, formal gitu. Hmm. Tidak senang. Kayak ketua, kayak koordinator. Iya. Presiden. Karena kan di situ Kalbar membaca, ya kita hanya sengaja bukan menyebarkan. Kita tidak sebenarnya di dalam Kalbar membaca itu tidak mengajak orang lain untuk membaca. Ya. Bodoh amat mah dengan orang lain. Tapi ketika orang lain tertarik dengan kegiatan kita, ya syukur, alhamdulillah. Di situ bicara manfaat tadi. Di situ bisa ada manfaat. Kayak kami ngelapak nih, kami tidak mengajak orang membaca. Kami hanya menunjukkan bahwa kami senang baca, senang buku. Ketika orang lain tertarik, Oh. ya udah berarti kau mendapatkan hidayah, Petunjuk kan? petunjuk. Petunjuk kan? Iya, petunjuk kan? Mungkin dari buku-buku yang terbaca di situ kan, banyak hal yang menurut orang itu sendiri ada manfaat Ada untuk manfaat. mereka. Nah, sudah dapat, ya kan? Sudah terurai sedikit-sedikit, mungkin cuma sedikit. Memang Kong Lalatnya begitu, ya. Tergantung kita sih. Kita minta satu, tak kalah anak kasih dua, itu bodoh amat. Nah, jadi ini Bang Pai, tadi terkait dengan apa nama komunitas yang kita usung gitu ya. Kalbar membaca, ini kan Kalbar ya, tentu ada kabupaten kota, walaupun itu dalam struktur formal dari provinsi, kabupaten, kota sampai ke desa-desa. Nah, di dalam tradisi di Kalbar membaca sendiri, selain di Pontianak itu sendiri, sampai hari ini sudah berapa lapak yang tersebar di Kalimantan Barat, di kota-kota di luar kota Pontianak. Itu sekadar informasi saja. Kalbar membaca. Kalau ditanya kayak gitu, memang kayaknya seram gitu. Saya jawab pun seram. Kan gitu. Kalbar tuh. Seram. Mungkin tujuan ininya apa? Tujuan individu pribadi saya sendiri. Kalbar membaca itu mungkin nanti jadi partai, Bang. Nah, bisa jadi kantong-kantong massa kan nanti Kau siap ya? di garis Sanggau kan? di akar Mungkin rumput. Sanggau membaca. Partai Kalbar membaca kan? Jadi udah berapa tuh kira-kira? Singkawang enggak salah deh. Nah, Kalbar membaca itu enggak pernah buka cabang sebenarnya. Nah, Enggak pernah sama sekali ya buka cabang. Bukan franchise kan? Bukan franchise. dapat diskon lah situ ya. Nah, ternyata ada kawan-kawan yang senang dengan kegiatan kayak kita gitu, dan mereka awalnya pun punya kesadaran sama kayak kita gitu, membaca. Akhirnya kawan-kawan berinisiasi membuat Buat di lapak lah gitu ya, di daerahnya bernama masing-masing. kota masing-masing. Nah, kayak Triono di Singkawang di membaca. Dan sekali lagi Triono sebenarnya Singkawang membaca itu bukan naungan Kalbar membaca, tapi kita berafiliasi gitu loh. Ada kesamaan tadi. Ada kesamaannya sih, kita berafiliasi. Kalau bahasa politik itu koalisi ya. Saling mendukung lah. Saling sebenarnya mendukung, gitulah gitu. Bukan struktural gitu ya. Tapi tetap mereka tetap independen, tetap. Kan Triono itu degil loh. Ya. Degil orangnya, dan satu-satunya di komunitas gerakan itu yang memang tidak ada pamrih ya dia tuh. Yang suami istri sama anak yang lapak. Saya kenal sejak di kampus. Triono. Terus di Sanggau kemarin ada Kolis namanya, komunitas literasi Sanggau. Singgawang, Sanggau. Di Sintang ada Sintang membaca, komunitas Sintang membaca. Itu kita berafiliasi gitu, berafiliasi. Di beberapa tempat kemarin tuh ya, ada di Soma Masa itu di Putus Ibau. Ya, kita komunikasi bagus gitu, dan mereka independen sendiri. Terus kemarin ada di Melawi baru buka, cuma enggak ada nama. Dia sendiri ngelapak di Melawi barusan. Weng namanya. Kami manggilnya Weng, nama aslinya Dwi apa gitu. Itu keren.
Ketapang kemarin sempat ada Ketapang membaca, cuman karena teman-teman sibuk kan gitu, Ya. udah off lah. Nah disitulah Kalbar Membaca bergerak, dan memang ada beberapa kegiatan yang diinisiasi sendiri dan disponsori oleh YME, Yamaha Esa. Oh, yang Maha Esa. Kita sempat keliling kan pakai motor berdua gitu. Ada keliling Kalbar, Skadau, Sanggau, Sintang, Singkawang. Iya. Nah, jadi clear lah. Ibaratnya tadi kan karena sesuatu hal yang formal gitu membawa nama Kalbar, provinsi, analogi, juga identifikasi akhirnya kabupaten kota. Muncullah kota apa membaca dengan Kalbar Membaca. Hanya kesamaan bukan secara organisatoris, struktur, ya kan, bukan. Jadi clear gitu kan. Jadi tapi beliau akan kita inisiatif bikinkan DPC bersama. nanti. DPC ya. Kalau udah jadi partai. Stempel jangan lupa. Bagaimana mau verifikasi kan? Nah, gampang stempelnya gitu. Nah itu tadi sumber daya Tokes kita udah ngompor ya. Udah selesai nih. Panas. belum. Kan janjian subuh. Nah, nanti Bang Brus, yang Bang Brus ngasih ngusir gitu. Sorry, dikat. Jadi kita sudah tahulah masalah gerakan literasi. Tadi sempat pula dengan Zaka ya bertanya tentang bagaimana sih pemahaman persepsi Bang Pai sendiri apa itu gerakan literasi. Nah menurut saya karena dia bilang zaman dulu ya, saya agak dulu lah. Nah zaman dulu. Nanti kalau zaman sekarangnya boleh. Nah boleh kita sama-sama. Nggak, zaman jadi sekarangnya jangan saya. Dulu tuh ada PBH ya kan. Apa tuh? PBH pemberantasan buta huruf. Ya, Oh kan iya. istilahnya gitu. Nah, lalu itu tahun-tahun berapa tuh? Ya 60 menjelang 70 lah pastinya. Berarti zaman-zamannya film-film hitam putih gitu. Hitam putih. Kalau di Peramli itu ada Jin Mata Buta gitu. Yang tua-tua baca tuh kan. Ada tuh. Jadi zamannya Orde Baru lah gitu ya, dari pemberantasan buta huruf. Nah, jadi kalau dibaca dari istilah pemberantasan buta huruf dan konteks sekarang dengan literasi gitu kan. Belum lagi kita turun ke sastra gitu ya. Huruf berarti kan cuma bacaan gitu ya, membaca. Kalau udah baca. Tapi perkembangan berikut ada buta aksara. Nah, aksara itu kabarnya selain huruf tadi ada angka gitu. Aksara itu bukan hanya huruf. Ya kan? Setelah itu pemberantasan buta aksara. Nah, ada lagi gerakan literasi. Nah, jadi fase-fase seperti ini kalau dari zaman saya dulu kata Bang Pai lebih dulu saya 70-an itu sampai hari ini selalu saja orang bilang Indonesia minat bacanya paling rendah. Ya kan? Lalu apa guna pemberantasan buta huruf, pemberantasan aksara, kemudian sampai sekarang gerakan literasi terhadap esensi bahwa kalau salah satu komponen capaiannya adalah membebaskan manusia Indonesia lepas dari jadi melek huruf, kemudian melek aksara, kemudian melek literasi. Sampai hari ini juga menjadi obrolan kita bersama Jaka dan Bang Pai. Kira-kira apa sih tujuan awal dari secara organik pemerintah dengan pemberantasan buta huruf, buta aksara, sampai melek aksara, kemudian sampai gerakan literasi itu. Nah, kira-kira apa yang menjadi bahan dialog kita yang bisa kita obrolkan sehingga kita bisa sharing lah bahwa ini loh tujuannya, ini loh caranya, ini loh capaian yang mau kita hadapi untuk membebaskan segala kebutaan itu tadi, mengoreksi segala kebodohan kata Bang Pai. Kira-kira apa? Kalau kita bahas tentang topiknya itu tuh Bang, satu kita ambil kalau bicara literasi itu ada 5 kalau menurut Kemendikbud, 6 atau 5 gitu, ya kan? Baca tulis, finansial, ekonomi, numerik, media, aksara, sastra. Itu masuk di apa tuh ya? Lupa saya. Jenis kali. Banyak ada, jadi literasi itu literasi sastra juga ada. Ada literasi, ada baca tulis, ya kan? Ada finansial, ada numerasi, ada apa gitu, sosio budaya,
terus literasi sastra, informatika, media gitu ya. banyak sekali, mencakup semua hal. Iya. Nah, Jadi gitu lebih luas bang. Literasi ya itu tadi. Nah makanya sastra saja ada frasa literasi sastra. Berarti gerakan literasi ini bukan sekadar pengganti nama dari buta huruf, buta aksara, bukan mengganti sastra. Karena sastra juga menjadi salah satu bagian dari gerakan literasi, ada literasi sastra yang saya baca gitu ya. Nah sehingga pemahaman orang nih Bang Pai gini, kalau dari nama gerakan literasi nih takut-takut nanti di satu persepsikan bahwa hanya untuk membaca pun baca buku gitu kan. Nah textbook gitu kan. Nah kira-kira bagaimana upaya kita nih tukang uluk kan, tukang api, tukang ngompor nih, bagaimana supaya gerakan literasi yang diusung oleh bangsa kita ini adalah sesuatu hal yang bermanfaat dan berdaya, tidak hanya sekadar usungan retorika gitu. Kira-kira bukan solusi sih, perspektif Bang Pai terhadap gerakan ini supaya katanya minimal bermanfaat. Karena yang buat program literasi sampai yang dulu buta huruf, buta aksara dan sekarang literasi itu adalah pemerintah. Sebenarnya itu tugasnya pemerintah gitu. Bukan tugas saya. Bukan tugas Kalbar membaca. Bodoh amat. Karena saya tidak punya tanggung jawab apapun kepada bangsa ini. Kalbar membaca juga tidak punya tanggung jawab apapun kepada bangsa ini. Karena ya itu tadi Bang, kalau bicara gerakan saya itu ya murni karena hobi gitu kan, ya kita senang, kita suka, kita menginformasikan, kita bepadah. Kami ini berkabar gitu. Sebenarnya kan kami tidak mau buat nama di Kalbar Membaca itu. Kalbar Membaca sendiri itu tuh lahir di Sekadau. Itu dan dilakukan dan diberi nama secara terpaksa sebenarnya. Siapa yang cetus nama tuh? Kan sejarah kata Jakarta. Iya. Dia paham sejarah yang dia paham. Meletup gitu. Ada Ican, ada Jimmy. Ada Jimmy. Benar gitu enggak mau pakai nama karena orang kalau mengajak komunitas selalu bertanya itu dan diserang itu terus. Mau enggak mau kita nyeletuk Kalbar Membaca udah. Nah, gitu. Dan tidak mau pakai komunitas literasi, komunitas menulis. Sebenarnya kita secara pribadi juga tidak senang dengan kata literasi. Realnya sebenarnya barangkali cuma buka lapak aja, Bah. Buka lapak, ya kan. Kita pengen sharing waktu itu. Saya pernah di sekolahan saya dulu di Man Ngabang itu, di Landa gitu. Saya pengen ketemu sama adik-adik di sana, pengen ngobrol sebenarnya tentang menulis, tentang buku-buku yang nikmat dibaca, ngasih tahu, tidak ngajak. Dan secara administrasi kan regulasi tidak bisa secara individu ataupun gimana, harus ada nama. Pakailah nama. Kalau di Ngabang itu pakai Pusaka Rumah Aloy kemarin. Pusaka Rumah Aloy. Dan banyak hal lah sebenarnya. Apalagi Bang Don tadi nanya bagaimana supaya kita mengajak berdampak kepada orang lain gitu. Itu saya tidak pernah mikirkan itu Bang. Tidak pernah, itu bodo amat, itu tugas pemerintah, mereka yang ngasih kata literasi. Masyarakat juga yang mengecap bahwa Kalbar Membaca ini adalah gerakan literasi. Dan kita tidak pernah nyebut itu karena luas sekali literasi itu. Ya itu tadi. Ya kan? Nah makanya saya kalau bisa itu kita bicara tentang bagaimana tentang membaca kebodohan atau apa sih yang menyebabkan tadi ada pertanyaan yang menyebabkan kurang baca gitu. Sekarang sampai sekarang data belum tuntas kan? Minat baca data, gitu ya, tingkat minat bacanya. Sebenarnya bukan belum tuntas. Nggak dikerjakan. Nah, jadi kita udah dapat warning, udah dapat sinyal bahwa saya ingin memanjang lebarkan persoalan yang kita Bang Pai sendiri bikin gitu kan. Aku membaca mengoreksi kebodohanku. Nah, saya mau nanya bagian frasa mengoreksi kebodohan. Apa koreksi itu kebodohannya apa-apa saja? Kira-kira itu tadi mau memanjang lebarkan nih. Kira-kira mengoreksi kebodohan apa yang biar kita tambah pintar gitu. Ini koreksi. Mungkin sekali belum. Kalimat itu saya dapatkan, saya keluarkan itu hasil perenungan yang mendalam. Nah, mantap.
Iya. Berarti pikir panjang. Dalam kurang Ya. lebih berapa ya? 10 menit lah di WC. Oh. Kira di puncak mana? Puncak bak air. Puncak gunung. Nah, dari SMA saya membaca nih gini, membaca itu selain senang karena saya diawali dengan karya-karya fiksi. Nah, karya-karya fiksi sastra gitu kayak novel, puisi dan cerpen. Cerpen malahan terakhir saya. Enggak, cerpen malahan terutama paling awal. Karena di SMP kelas 2 gitu, di perpus itu saya baca cerpennya Robonya Surau Kami Anafis. Nah, itu pertama kali saya baca tuntas satu buku di SMP. Dan bukunya sampai sekarang masih ada. Dan bukunya itu bukan buku perpustakaan SMP tapi SMA. Karena dengan SMA itu dekat gitu. Dan dulu kan bebas tuh masuk keluar masuk sekolah, perpustakaan itu aman lah gitu. Dan buku itu masih ada sampai sekarang. Dapat nyolong, enggak balik sampai sekarang. Belum dibalik kan? Pinjam perpustakaan SMA ya. Silakan, mudah-mudahan dia nonton. Ini rupanya pustakawannya kehilangan. Nah, terus? Nah itu dibalik itu senangnya membaca sastra di SMA mulai beranjak ya. Nama bacaan berkembang ya, berkembang gitu. Berkembang dengan usianya lah. Nah sampai sekarang ya bacaan-bacaan yang rekomendasi yang menurut teman-teman itu berat gitu. Dan sampai sekarang, dan saya membaca itu sama sekali sampai sekarang enggak pernah saya diskusikan atau memberitahu secara menggurui gitu. Enggak pernah dengan teman-teman. Dan enggak pernah juga mengajak orang-orang membaca ini bagus gitu. Enggak pernah, karena memang saya ketika sharing aja diskusi tentang membaca. Nah, di situ saya lebih intensnya saat bercumbu dengan buku. Itu tuh nikmatnya gini. Apa ya? Dan di situ saya merasa telanjang sekali gitu. Dan saya mencoba untuk telanjang, enggak mengisi apapun tendensi ketika membaca apapun gitu loh. Nah, mau orang bilang buku itu bagus, itu jelek gitu. Apalagi buku-buku yang kata orang ini jelek gitu. Ya saya baca, enggak peduli. Ini membahas satu tema yang perspektif ini lain, dan saya baca semuanya. Bertombok nih di kepala. Dia kan bertombok kepala. Nah, akhirnya kan ketika itu tadi masalahnya dengan si ini. Pertanyaan kembali dengan pertanyaan si Jakaria gitu. Kan enggak semua buku itu bagus, itu benar gitu salah. Ya hajar aja kalau mau cari yang minus, cari yang positif, minus, plus, ya kan netral, baca tiga-tiganya dengan satu topik yang dibahas, biarkan dia bentrok di kepala. Nah, nyambung itu tadi masalah benar, salah, minus, plus, kemudian itu persepsi, anggapan, ukuran, atau menurut siapa tuh buku ini salah, buku ini benar. Kira-kira apa yang bisa kita jadikan pegangan? Kalau kita pas baca buku sendiri, bahwa ternyata salah dan sebagainya, pembandingnya apa tadi gitu, kira-kira gimana tuh? Supaya orang tidak nyasar. Kalau memang kita orang mau nyasar. Nah, yang pertama saya tidak pernah bilang buku itu salah karena itu udah ditanya. Tadi kira-kira menurut siapa buku ini salah? Menurut Bang Pai gimana? Saya kan tidak pernah bilang itu salah, dan yang bilang salah Jaka. Dan kalau menurut itu salah Bang tanya ke Jaka. Oh gitu. Kan Jaka tadi bertanya. Salah Jaka. Kalau aku Karena memang tidak bisa dipaksa kan. Orang yang baru nulis dengan yang udah lama nulis itu pasti perbedaannya jauh sekali. Iya, Dan secara spontan mungkin kita mengatakan itu salah. Iya, betul. Ya memang iya. Gitu. Dan satu-satunya orang yang memuji karyanya itu, yang orang lain banyak menganggapnya itu jelek, satu-satunya orang yang memujinya ya dia sendiri. Siapa lagi nak muji karya aja? Membaca itu sendiri ya. Jadi, Tapi jadi sejalan lah dengan bahwa ada kalimat penulis adalah pembaca, ya kan, pengoreksi, pengkritik pertama bukunya atau karyanya. Kira-kira lebih itu. Kalau ini salah, ini bagus. Nah, dia sendiri lah sebenarnya gitu ya. Nah, jadi
Menurut Bang Pai sendiri bahwa persepsi itu muncul dari mana sih kira-kira sehingga ada salah benar jelek bagus seperti ada macam suatu zaman satu rezim buku ini dilarang sekarang muncul lagi enggak pula diribut-ributkan kira-kira apa sih yang terjadi di negeri ini gitu kira-kira gimana? Ya enggak ada baca lah. Hmm. Orang yang mengatakan salah itu kan kalau ini konteksnya kalau bicara salah benar ya. Kalau tadi yang terakhir saya ambil dulu dilarang sekarang enggak. Nah, saya ambil yang di itu dulu lah. Saya ngambil yang itu aja. Masalahnya kan di orang itu baca atau enggak gitu. Pencernaannya udah bagus atau belum? Ya kan? Cuman itu doang. Enggak tahu ukuran. Enggak tahu ukuran. Tiba-tiba dia punya klaim gitu kan. Tiba-tiba dia ngeklaim gitu. Coba tanya orang-orang yang bilang itu yang Enggak pernah belum? Buku itu diberangus ya. Udah pernah belum? Kalau udah pernah ngerti ndak gitu. Kita ndak masuk di paham atau ndak, tapi ngerti ndak. Jadi mau ndak mau kita tadi bicara awal organisasi legal formal struktural berarti ini betul ada sistem yang bermain gitu kan. Bahwa buku ini dilarang ndak dilarang padahal secara esensi isinya ndak ngaruh deh ndak apa. Ndak ngaruh kok. Ndak ngaruh kok. Buku-buku yang banyak diberantas pun yang razia sampai hari ini pun banyak buku-buku tertentu yang dibilang komunis, kiri dan segala macam dirazia. Itu banyak kok. Ya. Yang dirazia bukunya, penerbitnya lah. Yang keluarkan? Ya, padahal bukunya tentang kemanusiaan secara umum kan? Apa yang salah? Dirazia buku. Kau razia satu kota, satu toko buku yang lain masih banyak. Toko buku kau razia, toko buku online banyak. Kan enggak habis-habis. Bodoh siapa sih dangkut? Itulah kita koreksi enggak tuh? Kan mengoreksi kebodohan. Kasih buku. Ya, cobalah baca banyak-banyak gitu kalau memang mau mengatakan buku itu tidak baik, timbang-timbang gitu, apalagi mengatakan ini membuat stabilitas negara tidak bagus. Cobalah dibaca bagus-bagus lah, dipahami, diskusikan. Ya, padahal saya membaca salah satu atau bahkan ada apa ya nama Madilog misalnya. Ada nggak apa-apa. Sebagai mahasiswa, sebagai orang yang pengen organisasi bagus tuh jadi panduan. Tapi karena personalnya itu tadi ya. Nah, personalnya sebenarnya jadi masalah tuh personalnya penulisnya kan. Tuh. Nah, itu yang jelek tuh di situ. Yang jelek itu membenci personal itu dampaknya banyak hal loh. Temannya, keluarganya, sampai ke karya-karyanya gitu. Karena personal. 7 keturunan gitu. Itu yang jelek sekali lah. Ampun DJ. Enggak proporsional lah yang jelas ya. Peradaban lah, kita bicara peradaban lah konteksnya ya. Nah, masalahnya kan kemarin sempat kita angkat tuh kan. Apa ya yang paling kita sedihkan tuh ya pemberangusan buku-buku ya kan, ilmu-ilmu. Kalau nak salah orangnya tangkap gitu, jangan buku diberangus, dilarang edar dan sebagainya. Nah itu berarti persepsi dan kepentingan lah di balik itu, sistem yang bermain, ya kan. Nah, Jaka sebelum beliau diperbolehkan pulang, ada lagi yang mau diulik? Masih ada waktu. Masih banyak, masih mau menit. Ada jam. Kau ngapa enggak mau bertanya? Tanya lah. Hati-hati nanya, hati-hati. Tadi ada nanya tadi. Mungkin ini ya nih, apa ya? Bang, karena apa kan udah ngomong-ngomong tadi ini, aku menyimpulkan pribadi lah. Berarti abang sendiri ini punya kenikmatan tersendiri dalam membaca. Itu seperti apa ya? Seperti kalau dalam diriku tuh aku kenikmatan apa aku punya kenikmatan tersendiri saat aku mau ngelukis atau apa. Dan ketika hal itu terjadi, orientasi abang nih karena tercenderungan dengan membaca entah itu fiksi, entah itu buku ilmiah. Hal yang pandangan abang melihat dunia sekitar bagaimana gitu. Kalau aku sendiri ini kan kalau ngelukis nih sering ngelukis. Apakah tumbuhnya imajinasi gitu bahwa dunia nyata ini gini, ada tempat memahami orang lain itu seperti ini karena sudah sering membaca dan segala macam gitu. Macam mana tadi? Korelasi bacaan dan realitas. Orientasi abang melihat orang gitu lingkungan itu karena sering membaca, entah itu fiksi, entah itu ilmiah gitu. Orientasi ya? Ya kalau terhadap orang lain dan lingkungan,
Apa? Apa ya orientasinya ya? Dan sejauh ini yang aku nikmatin gini, yang aku rasakan gini, outputnya ya, outputnya dari membaca tuh, kalau aku dulu pernah nyampaikan gini ke teman-teman, apa yang kau suka bacaan yang paling membuatmu nikmat itu ya sastra, novel, puisi gitu. Dan menurutku membaca sastra itu, novel, puisi dan cerpen itu, prosa dan segala macam, pokok sastra lah ya. Itu menurutku itu memperhalus jiwa, memperhalus rasaku gitu. Nah, semakin banyak aku membaca itu semakin mengasah dan memperhalus gitu rasanya gitu. Nah, yang muncul adalah human kita terhadap siapapun. Oh, berarti kepribadian abang lah. Dan itu yang ku berikan, yang ku munculkan selama ini. Begitu juga dengan lingkungan kurang lebih sama sih sebenarnya. Tapi misalnya gini bang, ketika abang bertemu dengan karakter yang emang jarang membaca, literasi dia beda dari abang gitu. Dia bacanya beda gitu. Dia ndak sering baca, tapi dia literasinya lebih ke misalnya dunia digital gitu, dunia main game atau segala macam gitu. Ketika ketemu gitu, apakah berdiskusi itu pandangan abang dengan pendapat dia itu gimana gitu? Ya aku seneng. Aku malahan seneng kalau ketemu orang yang ndak suka yang bacaannya beda denganku. Bertolak belakang. Ya. Bertolak belakang gitu. Apalagi dunia digital atau dunia apapun gitu, yang penting berbeda. Minat baca, segmen bacaannya gitu kan. Itu aku senang. Dan aku menjadi orang yang paling bodoh dan banyak bertanya dengan dia. Dan itu benar-benar ku kosongkan gelasku, kau isi banyak-banyak. Oke. Tapi kan kalau dan dia akan kujadikan orang yang menurutku pintar saat itu, cerdas saat itu. Jadi perbedaan-perbedaan di luar kita justru adalah potensi-potensi untuk kita mengayakan diri, ya kan? Kemudian kalau ada manfaat kita bagikan. Filosofi kira-kira gitu kali ya. Okay. Nah, ini perbedaan pandangan kadang-kadang menjadi sebuah pemicu perpecahan. Nah, sekarang kalau baru membaca penerbitan barangkali ada apa namanya ya, pesan-pesan tertentu dari penerbit atau pemilihan buku-buku yang diterbitkan Enggang Media dan sebagainya dalam secara luas lagi. Tadi terakhir bahwa hal-hal yang berbeda kemudian kita selami, kita jadikan potensi yang bermanfaat, kita bagi untuk kebersamaan kita. Nah, pandangan Bang Pai sendiri secara keseluruhan dengan hari ini, bagaimana tadi yang sudah kita obrolkan, kira-kira apa sih yang menurut Bang Pai sesuatu hal yang mesti kita lakukan bersama gitu, kita inisiasi bersama, tidak mesti formal gitu kan, tidak mesti terlembagakan, tapi semacam ajakan lewat podcast seperti ini, lewat di channel yang Bang Pai asuh, bagaimana kira-kira apa hal yang kira-kira urgent untuk kita usung dan itu konsisten sehingga kita sama kita ini saling enak aja lah gitu. Apa yang misi pesan-pesan yang mesti kita usung, misi yang kita lakukan gitu, supaya bermanfaat? Sejauh ini aku enggak memberikan apapun, tapi lebih gini. Kita semua harus saling support. Ya, satu poin. Yang harus kita lakukan adalah mendukung, saling dukung. Nah, siap. Yang ketiga, kita saling dorong. Ya. Sama aja, gitu. Yang terjadi selama ini adalah merasa pengakuan dirinya lebih itu aja. Klaim mengklaim gitu. Aku. Gitu nah, di Bos Podcast saya udah ngundang 2 orang, si Hera sama si Bang Aan kemarin. Dan di situ saya tidak peduli mau yang punya marah atau gimana gitu. Dan saya promosikan Ciberdaya. Dan harus Ciberdaya harus dipromosikan gitu. Dan kita saling mendukung. Jikalau kawan-kawan Ciberdaya, kawan-kawan komunitas lain mempromosikan Ciberdaya, begitu juga sebaliknya, itu gaungnya lebih besar, semangatnya lebih besar. Dan jangan merasa merasa aku lebih baik, itu bukan komunitasku, tapi itu adalah saudaraku, sahabatku.
orang-orang sama-sama pekerja seni kan gitu. Dan itu yang paling penting, jangan ada merasa merasa itu bukan itu orang lain gitu loh. Ya. Yang terjadi itu selama ini yang saya tahu itu gitu. Aku bukan kau, kau bukan aku. Aku bukan kau bukan aku gitu. Ya apa sih payahnya untuk upload di sosmed, nggak mau di feed di apa tuh, Ya di pesan-pesan kawan lah, tolong Kak. di story, di WA, dan nggak ganggu kau begitu. Iya. Gitu. Artinya gini, kalau aku memang agak jarang main sosmed. Sosmedku pribadi itu tidak tahu ya, aku lagi puasa sebenarnya, puasa main sosmed. Agak jarang lah. Aku baru lihat kemarin tuh pun Instagram pun udah jarang-jarang. Lama gitu kan. Pokoknya pokoknya aku puasa di situ. Padahal aku main di situ. Yang aku inginkan memang selama ini agak ini, tapi nanti insya Allah bulan 2 aku punya program, udah punya schedule untuk berapa gitu. Dan yang pesan itu, kalau diminta pesan itu Bang, siapapun kalian support teman-teman kita semua yang punya karya, tanpa terkecuali. Kalau masalah pribadi itu masalah pribadimu, bukan masalah karyanya gitu. Karena karya dengan pribadi personal itu dua hal yang berbeda. Jadi si berdaya aksi bersama dalam berkarya, dalam karya. Nah, karya itu yang kita, menurut saya tuh persepsinya adalah bahwa karya itu bukan hanya buku fisik. Bukan buku. Karya itu apa saja yang bisa kita karya kerjakan, kita lakukan. Nah, dan membangun bangsa dan negeri dalam secara makro yang besar, tema besar yang kita sebut ini, ya memang tidak bisa sendiri. Jadi kita melakukan apa saja yang sesuai kemampuan kita, kebiasaan kita, bila bagus secara simultan bersamaan supaya dampaknya bisa lebih terasa. Ya barangkali gitu ya. Makanya ini disupport terus Sumber Daya Instagram ya, kalau ada YouTube, Spotify ini kan. Nah, sampai benar-benar nanti teman-teman yang nonton diundang dapat honor, ada honornya. Nah, sekarang kan belum nih. Makanya disupport. Iya. Betul. Iya. Betul. Apakah itu sama, nyentel sedikit, ideologi tanpa logistik nonsen? Anarki. Kan? Ya baiklah, si Berdaya Tokes, sudah kita ngobrol menurut porsi, ya porsi saya, porsi Jaka, porsi Bang Pai. Nah, yang tidak setuju silakan dengan ketidaksetujuannya. Kami hanya melaksanakan hak kami bicara, hak Anda untuk tidak setuju kami hormati. Itu aja sih sebenarnya. Hidupnya lebih enak ya. Yang jelas jangan saling ganggu. Ganggu awas. Kan gitu aja. Tidak merugikan. Baiklah, Berdaya Tokes, akhirnya waktu juga, dan beliau terima kasih Bang Pai. Alhamdulillah lama kita tak ketemu. Begitu ketemu pun tidak bisa gak lama-lama. Ya kan banyak hal tanggung jawab beliau. Lama tidak ketemu, sekali ketemu tidak lama ya. Tidak lama, itu masalahnya. Jadi ada sewaktu-waktu nanti kita culik Jaka, giliran dia biar lama-lama. Ya, jadi anda akan dan main di Bos Channel dong Bang. Ya tergantung ente-nya lah. Masa kita nak ujuk-ujuk nyelondong rumah orang enggak ya? Tapi udah di blacklist kayak itu Bang. Tergantung beliau lah ya. Insya Allah itu tadi dalam rangka saling mendukung, saling support, saling bermanfaat dan bekerja bersama. Terima kasih dari saya Pradono. Itulah yang bisa kita berikan, kita hadirkan. Saya tidak menyimpulkan apa-apa, apalagi nak ngasih ceramah-ceramah, saya bukan ahlinya. Silakan saja cerna sendiri. Moga-moga pencernaan kita tetap sehat. Salam sehat selalu. Nah, sebelum ditutup secara keseluruhan, barangkali ada Bang Pai, kemudian Bang Jaka, ada sepatah dua sekapur sireh itu. Rajin baca lah. Rajin baca. Ya, membaca itu tidak hanya baca textbook loh. Ya. Gitu. Kalian banyak bisa membaca apa saja dengan cara kalian membaca. Ya. Gitu. Yang jelas manusia tidak kurang, setiap hari manusia, dalam satu hari manusia tidak kurang 1.500.000 informasi yang masuk persekian detik satu hari. Satu hari. Tidak, dan itu menggunakan seluruh panca indera, informasi yang masuk. Kita punya 5 panca indera dan 5 itu berfungsi setiap harinya, dan itu masuk ke dalam diri kita. Dan kita semua harus punya daya cerna yang bagus. Karena semuanya itu adalah sangat-sangat bermanfaat. Yang tidak bermanfaat adalah pencernaan kalian. Iya kan, maka diperbaiki terus. Makanya harus diperbaiki. Dan moga-moga kita saling mengingatkan untuk tetap bersama, saling mendukung demi kita semua. Terima kasih.
Jumpa lagi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita langsung salam ngompor. Asik. Cyberdaya Talks.